Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang petroleum system. Sebelum saya menjelaskan tentang petroleum system, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Refaila Rizky Reza Salawali dengan standbook F121211107. Petroleum system adalah konsep yang menyatukan elemen-elemen geologi yang berbeda dan proses yang diperlukan untuk pembentukan, migrasi, serta akumulasi hidrokarbon. Petroleum system ini mencangkup seperti source rock, reservoir rock, migrasi, shale, dan trap. Selanjutnya yaitu faktor terbentuknya source rock. Yang pertama ada TOC atau total organic carbon, yang kedua ada kerogen, yang ketiga atau yang terakhir ada maturity atau pematangan. TOC atau total organic carbon adalah parameter analitik yang mengukur konsentrasi karbon organik dalam suatu sampel. TOC mencakup semua atom karbon yang terikat dalam molekul organik dan sering digunakan sebagai indikator kualitas air dan kontaminasi. Kadar TOC dalam batuan induk dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi sumber hidrokarbon. Kadar TOC yang tinggi seringkali menunjukkan kemampuan batuan untuk menghasilkan minyak dan gas. Selanjutnya ada tipe kerogen. Kerogen adalah materi organik padat yang tidak larut dalam pelarut organik biasa. Ditemukan dalam batuan sedimen, terutama batuan induk. Kerogen merupakan prekursor utama pembentuk hidrokarbon seperti minyak bumi dan gas alam melalui proses pematangan termal. Kerogen terbagi atas 4 tipe. Yang pertama, kerogen tipe 1 terbentuk di perairan dangkal berasal dari algea yang menghasilkan minyak. Kerogen tipe 2 terbentuk di marine sedimen berasal dari algea dan protozoa menghasilkan minyak dan gas. Kerogen tipe 3 terbentuk di daratan berasal dari tumbuhan daratan menghasilkan gas. Kerogen tipe 4 telah mengalami oksidasi sebelum terendapkan, sehingga kandungan karbon telah terurai sebelum terendapkan dan tidak menghasilkan hidrokarbon. Selanjutnya yaitu maturity atau pematangan. Adalah proses perubahan zat-zat organik menjadi hidrokarbon. Proses pematangan diakibatkan kenaikan suhu di dalam permukaan bumi, di mana maturity dibagi 3 yaitu antara lain Imatur. Imatur adalah source rock yang belum mengalami perubahan menjadi hidrokarbon. Yang kedua ada matur, adalah source rock yang sedang mengalami perubahan menjadi hidrokarbon. Dan overmature adalah source rock yang telah mengalami pematangan menjadi hidrokarbon. Selanjutnya yaitu reservoir rock. Reservoir rock adalah batuan yang mampu menyimpan dan mengalirkan hidrokarbon. Dengan kata lain, batuan tersebut harus memiliki porositas dan permeabilitas. Jenis source rock umumnya batu pasir dan batuan karbonat dengan porositas 15-30%, baik porositas primer maupun sekunder, serta permeabilitas sekitar 1 mdrc untuk gas dan 10 mdrc untuk minyak ringan atau light oil. Jenis source rock dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu konvensional atau yang memiliki struktur geologi yang memungkinkan akumulasi hidrokarbon di bawah lapisan penutup dengan permeabilitas yang lebih rendah. Dan yang kedua yaitu tidak konvensional, memiliki porositas tinggi tetapi permeabilitas rendah, serta batu serpi di mana hidrokarbon terperangkap tanpa memerlukan lapisan penutup. Selanjutnya ada migrasi. Migrasi hidrokarbon adalah proses penting dalam sistem petroleum yang melibatkan perpindahan hidrokarbon dari batuan induk ke tempat akumulasi seperti reservoir. Terdapat beberapa jenis migrasi yang dapat diidentifikasikan. Yang pertama, migrasi primer. Migrasi primer adalah perpindahan hidrokarbon yang baru terbentuk dari sumber batuan ke lapisan pembawa.
Yang kedua ada migrasi sekunder. Migrasi sekunder adalah perpindahan hidrokarbon dari lapisan pembawa menuju jebakan atau trap di dalam reservoir. Yang terakhir ada migrasi tersier. Migrasi tersier terjadi ketika ada kebocoran pada cap rock yang menutup reservoir, memungkinkan hidrokarbon untuk bocor keluar dari jebakan. Selanjutnya, jenis-jenis migrasi yang tadi telah saya jelaskan. Dan selanjutnya penyebab terjadinya migrasi. Yang pertama yaitu pengkuburan. Pengkuburan terjadi ketika lapisan sedimen mengendap di atas batuan induk, memberikan tekanan yang meningkat pada batuan organik atau bahan organik. Proses ini meningkatkan suhu dan tekanan yang mendorong pembentukan hidrokarbon dari kerogen. Semakin dalam penguburan, semakin tinggi suhu dan tekanan, sehingga mempercepat proses pematangan bahan organik menjadi hidrokarbon. Yang kedua ada kenaikan volume. Kenaikan volume terjadi akibat akumulasi material organik dan mineral di dalam batuan induk. Ketika volume material ini meningkat, tekanan dalam batuan juga meningkat, menyebabkan perekahan mikro yang memungkinkan hidrokarbon untuk keluar dari batuan induk menuju lapisan pembawa. Proses ini penting untuk memfasilitasi migrasi primer. Yang ketiga ada pemadatan. Pemadatan adalah proses di mana partikel-partikel dalam batuan sedimen saling mendekat akibat tekanan dari lapisan di atasnya. Proses ini dapat mengurangi porositas dan permeabilitas batuan induk, tetapi juga dapat menciptakan kondisi yang mendorong ekspulsi hidrokarbon. Saat ini tekanan internal meningkat. Pemadatan membantu menciptakan jalur migrasi bagi hidrokarbon untuk berpindah ke reservoir. Dan yang terakhir ada pemisahan. Pemisahan terjadi ketika hidrokarbon berpisah dari bahan organik lainnya, sehingga proses pematangan. Ketika suhu dan tekanan meningkat, hidrokarbon mulai terbentuk dan terakumulasi dalam bentuk gas atau minyak. Proses pemisahan ini penting untuk memastikan bahwa hidrokarbon dapat bergerak bebas melalui pori-pori batuan menuju reservoir. Selanjutnya ada trap atau perangkap. Trap merupakan susunan batuan yang cocok untuk menampung hidrokarbon dan disekat oleh formasi yang impermeable, sehingga hidrokarbon tidak bisa bermigrasi lagi. Trap dapat dibagi menjadi dua, perangkap struktural dan perangkap stratigrafi, serta kombinasi trap. Perangkap struktural di dalam struktur geologi seperti lipatan berupa antikline dan patahan. Dan perangkap stratigrafi, hidrokarbon terperangkap sebagai akibat perubahan tipe batuan atau pitch out, unconformity atau ketidakselarasan atau sedimen lainnya seperti reef atau karang dan build-ups. Dan terakhir, perangkap kombinasi merupakan gabungan dari perangkap struktural dan stratigrafi. Di sini ada beberapa bagian seperti bagian A, perangkap struktural atau antikline, yang bagian B, perangkap struktural atau patahan, yang ketiga atau C, perangkap struktural antikline, yang ke D, perangkap stratigrafi, yang ke E, perangkap kombinasi, unconformity dan lipatan. Dan terakhir ada shale rock. Shale rock adalah lapisan batuan yang memiliki permeabilitas sangat rendah sehingga dapat menahan fluida hidrokarbon di dalam reservoir. Shale rock berfungsi untuk menjaga agar hidrokarbon tetap terakumulasi di dalam jebakan atau trap dan mencegahnya melarikan diri ke permukaan. Dari pembahasan tersebut dapat saya simpulkan yaitu petroleum system adalah konsep yang menyatukan elemen-elemen geologi yang berbeda dan proses yang diperlukan untuk pembentukan, migrasi, serta akumulasi hidrokarbon. Yang kedua ada komponen penting dalam petroleum system yaitu source rock, reservoir rock, migrasi, trap, dan shale rock. Source rock adalah kelompok batuan shale atau batuan karbonat
yang berwarna hitam hingga coklat yang memiliki kadar organik kerogen yang tinggi dan mampu menghasilkan migas. Reservoir rock adalah batuan poros dan permeabel sehingga tempat terakumulasinya hidrokarbon dan air di bawah permukaan tanah yang memiliki satu sistem tekanan tertentu. Selanjutnya ada migrasi adalah proses perpindahan fluida hidrokarbon yang menjauhi source rock atau batuan induk. Trap keberadaan suatu reservoir yang mengandung hidrokarbon mengindikasikan adanya trap atau perangkap yang mampu menahan hidrokarbon bermigrasi. Dan terakhir, source rock adalah lapisan batuan yang memiliki permeabilitas sangat rendah sehingga dapat menahan fluida hidrokarbon di dalam reservoir. Demikian penjelasan saya mengenai petroleum system. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.